Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat ke-7 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata, air kehidupan." Kita bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Yang lemah, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita, kita sering kali membuat hati teman kita susah, sakit, bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Kita saat teduh sejenak. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud ke hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh kuasa pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu,
kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang-orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung-gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 4. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega. Bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Saya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan ada. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Wajah saya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Quasimodo-Geniti pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Setiamu
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Takkan aku lupakan, aku penolongmu yang cinta teguh. Pastikan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan lawan tiada ku harapkan, aku yang setia Yesus penerus. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, kasih teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di Minggu Quasimo Dogeniti, firman Tuhan yang menyapa kita, Yehezkiel pasal 36 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Kami akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kita sama membaca ayat yang ke-26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tadi di jalan menuju gereja kita ini, saya tengok handphone. Di sana ada perakiraan cuaca atau suhu kita saat ini kurang lebih di rentang 36 sampai 38. Jadi kalau Bapak Ibu agak kipas-kipas itu agak maklum karena memang cuacanya agak luar biasa hari ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam strategi perang untuk mencapai kemenangan, maka basis atau pusat kekuatan itu harus dihancurkan atau menjadi target utama. Misalkan ketika Indonesia dijajah kala itu, karena basis atau kekuatan utama warga atau Nusantara kala itu sampai sekarang ini adalah filosofi gotong royong, maka target utama ialah strategi pecah belah. Hancurkan sana, hancurkan sini dan kuasai. Begitu. Juga di tengah-tengah kehidupan yang lain pun, untuk menguasai sesuatu, basisnya dikuasai. Atau yang paling inti atau pusat dari kekuatan itu dihancurkan. Kira-kira begitu juga lah strategi iblis, katakan dulu strategi iblis untuk menghancurkan umat Allah, umat Israel kala itu. Mereka tahu bahwa orang Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala, maka untuk menghancurkan bangsa ini ialah dengan memberikan semangat kepada orang-orang Israel, mendukung kekerasan hati dan kekerasan kepala mereka. Sehingga sering sekali mereka melawan Tuhan. Mereka tahu mereka umat Allah, tapi sering sekali mereka melawan Tuhan. Akhirnya mereka dibuang ke Babel dan perasaan mereka hebat, ternyata nggak bisa juga keluar dari Babel. Lalu akhirnya Tuhan itu sendirilah berfirman, aku akan membawa engkau kembali pulang. Tapi bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu. Karena engkau telah menajiskan kekudusan Allah, maka aku akan membawa engkau pulang supaya semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel tahu akulah Tuhan. Demikian kata Yehezkiel mulai dari ayat yang ke-22 itu sampai ayatnya yang ke-23. Di ayat yang ke-24 kemudian disebutkan bahwa Allah sendiri yang akan menjemput umat Tuhan kembali ke Yehuda, kembali pulang, dan Tuhan yang akan mentahirkan mereka. Di ayat yang ke-26, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di sana disebutkan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Kembali ke awal tadi Bapak Ibu, kalau mau perang, mau menang itu kuasai pusatnya. Pusat kehidupan manusia itu ada dalam hati. Pusat kehidupan orang Israel kala itu hatinya sudah dikuasai oleh keras kepala, keinginan menyembah berhala, keinginan untuk kawin campur, keinginan untuk saling menindas satu dengan yang lain, sehingga tak ada lagi ruang untuk mereka mampu menelaah firman. Tak ada lagi ruang untuk mereka bisa menerima
firman itu. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Injil, hati mereka itu seperti jalan. Firman ditaburkan, tanpa didengar udah berjatuh begitu saja. Sehingga tak berbuah sedikit. Tapi karena nama Allah telah dinajiskan oleh umat Allah, Allah sendirilah yang akan membersihkan, mentahirkan umat Allah dengan air yang jernih, dan Tuhan memberikan hati yang baru kepada orang Israel. Dan hati yang keras, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-26 itu disebut ada hati yang keras. Nanti kita boleh baca itu sebagai gini, hati yang terbuat dari batu. Atau dalam terjemahan Batak disebut roha batu. Jadi hati yang keras itu disebut sebagai batu yang sudah tak mungkin lagi bisa lembek dia. Yang tidak mungkin lagi dia bisa melemah, sehingga itu harus dibuang dan diganti dengan hati yang baru. Supaya mereka memiliki hati yang taat. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah, ialah ketika umat Israel mempersiapkan atau membiarkan hati mereka diperbaharui oleh Allah. Di sana dia. Kalau firman ini mampir di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Amsal pasal yang keempat ayat 23 katakan begini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu nggak bisa membohongi hati Bapak Ibu. Kalau suasananya lagi nggak bagus, wajah ini tak bisa berbohong. Kalau hati ini sedang kecewa kepada seseorang, wajah ini tak bisa berbohong. Ketika hati ini sedang terluka karena perkataan atau perbuatan orang lain, wajah ini akan menampilkan kejujuran isi hati. Itu sebabnya hati itu bisa bersuara. Hati itu bisa menghakimi. Dan hati itu juga sering sekali menegur. Karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada kira-kira yang bekerja kurang semangat, kurang bergairah dalam melakukan pekerjaan, saudara-saudara yang sedang belajar, yang sedang menempuh pendidikan, tiba-tiba terasa jenuh sekali. Atau ada di antara kita yang merasa kesepian di tengah keramaian, itu pertanda ada sesuatu yang mengganggu dalam hati Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan, orang yang telah masuk di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, yang baru kita pestakan di minggu yang lalu, dia yang telah menang dan bangkit itu membangkitkan kita kembali, menyemangati kita, sehingga hidup kita yang lama diperbaharui di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu perjalanan iman kita di minggu ini disebut sebagai minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Perjalanan iman kita dimulai kembali. Bagaimana cara memulainya? Milikilah hati yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan bergereja kita sering sekali jalan di tempat. Kenapa sering berjalan di tempat? Karena hati kita sering sekali tidak menjadi tanah yang subur untuk menjadi tempat bagi firman Tuhan. Sering sekali hati kita seperti tanah yang berbatu-batuan, didengar, oh enak sekali khotbah tadi itu. Wah seru sekali tadi khotbahnya itu, menarik perhatian. Tapi setelah meninggalkan gereja dia lupa.
Tak ada sesuatu yang memotivasi, menyemangati. Mengapa? Karena hatinya seperti tanah yang berbatu-batu. Setelah jatuh dia tumbuh sebentar lalu layu. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Siapa yang telah masuk ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dia dimenangkan dan diberikan hati yang baru. Apa manifestasi, apa bukti seseorang telah memiliki hati yang baru? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tak ada indikasinya. Tapi kita bisa melihat dari paling sedikit ada 3 tokoh dalam Alkitab yang menampilkan tentang kehidupannya setelah mereka memiliki hati yang baru. Yang pertama, Zakheus. Dia seorang pemungut cukai, dia seorang yang katakanlah dulu dijauhi oleh lingkungan sosial, tapi secara ekonomi, secara materi dia tidak berkekurangan. Tapi ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Ada sesuatu yang salah dalam pusat kehidupannya, hatinya itu. Sehingga ketika dia dengar bahwa Tuhan Yesus akan datang, dia berupaya apapun dia kerjakan supaya dia dapat melihat Yesus. Dan akhirnya upaya yang paling terakhir yang dia tempuh adalah dengan menaiki satu buah pohon. Dalam hatinya yang paling kecil atau tujuan awalnya hanyalah aku mau lihat Yesus. Tapi justru Yesus malah melakukan sesuatu di luar yang dipikirkan oleh Zakheus. Zakheus turun, hari ini aku mau makan di rumah. Bapak Ibu dan Saudara, hatinya yang selama ini kosong, dia yang selama ini kesepian di tengah-tengah keramaian, dia yang selama ini bergelimang harta tapi kering, dia yang punya jabatan sebagai seorang pemungut cukai, tapi seolah-olah tidak berdampak, tidak bermakna hidupnya. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah. Dia katakan begini, Tuhan, kalau ada orang yang kutindas, kuganti 4 kali lipat. Kalau ada orang yang berhutang sama aku, hari ini lunas. Lalu Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena rumah ini pun, pemilik rumah ini pun adalah keturunan Abraham. Ada sesuatu yang berbanding terbalik dari sebelumnya ketika dia menerima hati yang baru dari Sang Juru Selamat. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ialah anak bungsu yang hilang itu. Dia minta harta atau dia minta bagiannya sama bapaknya. Salahkah? Tidak salah Bapak Ibu, itu karena hak seorang anak. Tapi ada pesan tersirat di sana. Pesan tersiratnya ialah bahwa si anak bungsu ini sudah menginginkan kematian bapaknya. Karena dalam tradisi Yahudi orang yang minta harta adalah mereka yang telah tidak punya lagi orang tua. Sehingga dibagi-bagilah itu harta warisan. Ini bapaknya masih hidup, masih sehat, sudah diminta. Di sana kekecewaan bapaknya ini. Tapi itu pun dikasih, diberikan bagiannya. Setelah diberikan, ternyata tidak produktif. Justru malah dihambur-hamburkan, habis sampai kepada titik yang paling rendah dalam kehidupan. Ketika dia menjadi seorang pekerja memberi makan ternak, maaf Bapak Ibu, ternak babi. Lalu dia lihat ada sisa-sisa makanan ternak itu, mau dimakannya itu pun dilarang. Jadi Bapak Ibu, kalau ada guru-guru sekolah minggu yang mengingatkan bahwa sampai anak bungsu itu makan remah-remah atau sisa-sisa makanan babi itu salah Bapak Ibu. Kalau kita makin lihat teks itu lebih dekat, kita akan temukan bahwa untuk memakan sisa-sisa nasi ternak itu pun tidak diizinkan. Itulah sakitnya. Lalu akhirnya dia berpikir dalam hatinya, kalau seandainya aku di rumah bapakku,
aku nggak akan kelaparan. Aku akan pulang ke rumah bapakku. Tapi aku akan minta kepada mereka supaya aku diterima menjadi hamba, menjadi budak belian di rumah bapak. Dia sudah siap dengan risiko itu. Dia pulang dari kejauhan, ditengok bapaknya si anak bungsu itu. Lalu kemudian, anakku yang hilang telah kembali. Dipanggilnya semua hambanya itu. Setelah dipanggil, siapkan pesta yang besar. Siapkan jubah dan si bungsu itu berikan cincin. Dikatakan, anakku yang hilang telah kembali. Lalu setelah dia kembali ke rumah bapaknya, ada hati yang baru dalam hidupnya. Sesuatu yang dia miliki selama ini ternyata hanya membuat dia kesepian. Yang benar ialah ketika dia tinggal di dalam rumah Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada seorang penyair lagu namanya John Newton. Dia menciptakan atau menciptakan teks lagu, syair lagu Kidung Jemaat nomor 40. Dia adalah seorang penjahat, seorang pendosa yang luar biasa. Dia terlibat dalam berbagai-bagai kejahatan dan dosa. Lalu kemudian tiba di satu waktu, dia menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Kapalnya karam. Lalu kemudian dia nggak tahu lagi mau bilang apa dalam hidupnya. Tapi di ujung pandangannya dia melihat sebuah salib. Dia kemudian berenang sekuat tenaganya sampai mendapatkan salib itu. Tapi ternyata salib itu tak kunjung dia dapat, tapi dia sudah sampai di tepi pantai. Dan John Newton selamat. Lalu John Newton katakan, ajaib benar anugerah. Dahulu aku buta, sekarang aku telah bisa melihat. Dulu aku belum insaf, sekarang aku telah insaf. Ada sesuatu yang dia miliki berbeda. Ketika dia melakukan banyak kejahatan, hatinya jauh dari Tuhan, tak ada damai sejahtera. Tapi setelah dia melihat perbuatan Tuhan dalam hidupnya, di sana ada damai sejahtera. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini firman ini menyapa kita, Tuhan mau memperbaharui hatimu. Engkau yang memiliki luka batin, engkau yang pernah kecewa dan marah kepada orang lain, engkau yang memiliki dendam, hari ini Tuhan mau membuang itu, Tuhan mau singkirkan itu, Tuhan mau menjauhkan itu, dan mengganti itu menjadi hati yang taat. Jangan keraskan lagi hatimu. Kalau selama ini hatimu seperti tanah yang berbatu-batu, setelah engkau memiliki hati yang baru, hatimu menjadi tanah yang subur, tempat penaburan firman Tuhan. Sehingga ada perubahan hidup seperti yang dialami oleh Zakheus, anak bungsu, dan John Newton. Bukan hanya mereka bertiga yang bisa menerima hati yang baru itu. Setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, yang masuk dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita juga anak-anak Allah yang berhak menerima hati yang baru itu. Mintalah pada Tuhan supaya hidupmu diperbaharui, supaya pusat kehidupanmu tidak dirongrong oleh kuasa apapun, supaya pusat kehidupanmu tidak diganggu oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan telah memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang penuh ketaatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Syukur bagimu Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami. Engkau mau memberikan hati yang baru bagi kami yang percaya kepadamu. Ya Bapa di sorga, perbaharui hati kami. Apabila ada di antara umat Tuhan yang mendengarkan firman pada saat ini, terluka hatinya, kecewa hatinya, mengalami banyak kemarahan, kekecewaan dalam hidup ini, masih dibayang-bayangi oleh masa lalu,
dan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, perbaharui hati umat-Mu sehingga kami boleh merasakan pembaharuan hidup ketika kami masuk ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sertai umat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan setiap yang sakit, melawat hati, Engkau kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, meneguhkan iman dan pengharapan umat-Mu ini, menghibur mereka yang sedih, menolong setiap umat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, anak-anak Tuhan mencari pekerjaan yang Engkau tunjukkan. Anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan pasangan hidup, Engkau kiranya Tuhan yang menunjukkan seturut sesuai dengan kemurahan Tuhan. Bagi warga jemaat Tuhan yang menanti-nantikan berkat keturunan, Tuhan juga yang berkati seturut sesuai dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu hingga lansia. Berkati para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarinya Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai dan milikilah hati yang baru dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.